mau malah menyambung tadi pernyataan Bu Mican yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Mungkin Ibu Mican bisa kasih datanya. Di mana? Dari apa? Dari Al-Quran atau dari Bible? Dari Bible. Oke. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-25 ayat ke-19. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Silakan dibacakan. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oke, sebentar Bang, sebentar. Aku mau ambil dari Al-Quran ya. An-Nisa 157 158. Isinya seperti ini. Allah berfirman, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuhnya. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuhnya, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka itu tidak yakin telah membunuhnya. Kurang lebih kalimat di An-Nisa 157 dan 158 dengan Kisah Para Rasul pasal ke-25 ayat ke-19 pasal 19 ayat 25 tadi yang dibaca kurang lebih sama enggak isinya? Oh, beda. Coba baca sekali lagi. Itu tentang keraguan agamanya dan menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Di dalam An-Nisa 157 158 juga mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Mereka berselisih dan ragu sama apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 25:19 itu. Di sini kan mereka berselisih tentang Yesus mati. Sedangkan Paulus ngomong ya dia hidup lagi begitu kan. Semua juga di Injil mengatakan bahwa Yesus hari ketiga bangkit kan. Nah, mereka itu berpendapat bahwa Yesus itu tetap mati, sedangkan Paulus berkata dia hidup. Maksudnya hidup kembali begitu. Bukan itu hidup jelas. kembali, bukan hidup Ya. Sebentar Pak. Yang saya tanyakan, apakah isi yang tertulis di dalam situ? Coba sekali lagi baca. Bapak baca versi Bible-nya, saya baca versi Al-Qurannya. Coba, silakan. Iya, tadi saya sudah baca. Di sana tidak hidup kembali ya, tapi hidup, dan Paulus menyatakan dengan pasti bahwa dia hidup. Silakan baca ulang satu kali lagi. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oke. Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuhnya. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Sama tidak ini? Maksudnya sama tidak? Maksud yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, bedanya di mana? Beda, ini kan dia mengatakan orang Yesus itu mati, tapi Paulus mengatakan dengan pasti bahwa ia hidup. Betul, berarti tidak mati. Yesus tidak mati dan mereka dalam keraguan. Gini. Oke, saya jelasin ya. Kisah Para Rasul ini ditulis sama Lukas. Silakan baca di dalam Injil Lukas. Iya, silakan baca. Iya. Jadi bacalah di Injil Lukas. Itu posisinya Lukas di situ, jelas bahwa Yesus itu mati disalib dan bangkit. Begitu, itu posisinya Lukas. Jadi Anda nggak bisa muter-muter bermanuver pakai ayat ini dan kemudian ambil kesimpulan semau sendiri. Sebentar. Saya mau tanya, siapa itu Lukas? Jangan ketawa dulu, siapa itu Lukas? Saya mau tanya. Lukas teman sejawat Paulus, rekan sejawat Apakah dia murid Yesus? Apakah dia murid Yesus? Hidup bersama-sama dengan Yesus kesehariannya? Apakah dia tahu tentang ini? Apakah Lukas menuliskan kitabnya itu adalah untuk dijadikan kitab suci?
Ya kan, kitab suci memang kumpulan dari tulisan-tulisan di abad pertama dari orang-orang yang Kitab dekat suci dengan itu Yesus, adalah dengan firman rasul-rasul Tuhan. Yesus. Sekarang, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Siapa Ya, Lukas? Lukas seorang dokter, dokter ya, seorang dokter. Apakah dia seorang Yahudi? Apakah dia salah satu dari ke-12 murid Yesus? Bukan. Bukan. Oke. Ya. Siapa Lukas? Ya, Lukas bukan murid Yesus memang, tapi mari kita baca di dalam Lukas pasal 1. Nah sekarang kalau bukan dari murid Yesus, lalu dia dari mana? Dia ini, Lukas ini, coba baca. Menulis bukunya ini dari penelitian-penelitian dia seperti seorang wartawan, seperti seorang paparazi yang bertanya dari satu orang ke orang lain. Lukas ini adalah seorang goim. Lukas ini adalah seorang Antioquia. Sebentar, Lukas ini menjadi pengikut Paulus saja sebagai seorang Kristen pada misinya yang keberapa, Pak? Kurang paham. Oke, Lukas mengikuti pengajaran Paulus atau menjadi murid Paulus itu pada misi yang kedua, bukan misi yang pertama di Antioquia, tetapi dia menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Paulus pada misi yang kedua di Troas Asia. Nah, karena Lukas ini seorang yang terpelajar, dia seorang dokter, sehingga dia dijadikan tabib pribadi dari Paulus, juga dijadikan seorang notulen pribadi dari Paulus. Lukas menulis, sebentar Pak. Lukas menulis tulisannya bukan untuk dijadikan kitab suci, silakan buka. Tapi dia apa? Mencari kesaksian-kesaksian keliling gitu ya. Kalau sekarang dengan bahasa sederhananya dia keliling cari kesaksian-kesaksian, dia tulis lagi. Kesaksian yang sudah ada dia tulis lagi, dia rapihkan kembali, kemudian dia bukukan. Bukan untuk dijadikan kitab suci, tetapi untuk dipersembahkan kepada tuannya ini yang mulia Theophilus. Coba baca di dalam opening Lukas dari ayat 1 sampai ayat keempat. Nah, seperti itu. Tapi begini, dia mengumpulkan data, Bu. Jadi dia nggak ngarang. Jadi dia kumpulkan tuh data tentang kematian Yesus, berarti itu data yang valid. Data yang dia cari dari mana, Pak? Iya, dari penduduk Yerusalem. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi, dari orang Israel. Dari orang Yahudi. Di mana orang Yahudi mengatakan bahwa tentang penyaliban Yesus? Orang-orang Yahudi bahkan menyatakan kalau kisah penyaliban Yesus itu adalah cerita fiktif. Yahudi mana? Talmud Babilonia mengatakan, Talmud Babilonia mengatakan bahwa Yesus memang disalib kok. Bisa-bisanya Anda bilang. Di mana? Cari Talmud, Talmud Babilonia. Ini saya pegangan saya. Jesus in Talmud. Ini karangan ini yang menulisnya adalah Peter Sketer. Ini adalah buku kuno, Pak. Ini buku kuno. Di sini menyatakan bahwa penyaliban Yesus hanyalah sebuah cerita fiktif. Bahkan saya bisa membuktikan bahwa yang mati di kayu salib itu bukanlah Yesus dari Bible sendiri. Siapa? Saya bisa membuktikan. Iya, siapa yang disalib? Yesus Barabas. Anda jangan ketawa. Baca tafsir Ibnu Katsir. Baca tafsir Ibnu Katsir. Itu Yudas tafsir Ibnu Katsir. Yudas, saya tahu cara kematian Yudas. Jangan ketawa. Cara kematian Yudas di dalam cara kematian. Mau buktinya? Mau saya buktikan? Oke, jangan nangis kalau saya buktikan. Iya, silakan. Ya, di dalam kitab kamu bagaimana kitab kematian? Anda salah dong. Dengar. Berarti tafsir Quran Anda salah ya? Di mana ada tafsir Quran yang mati itu adalah Yesus Barabas? Di mana? Enggak, yang bilang itu siapa? Yudas. Di mana? Tidak ada di dalam Al-Quran berbicara tentang penyaliban. Jangan ngarang. Sabar. Al-Quran tidak. Yang sabar kamu. Kok berbicara tafsir tentang penyaliban Yesus? Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang penyaliban Yesus. Nggak usah ketawa. Ingat Pak, ingat ya. Ustadz Anda Abdul Somad tunjukkan bilang yang di itu Anda lebih pintar dari Abdul Somad. Mana buktinya? Mana buktinya di dalam Al-Quran berbicara tentang penyaliban Yesus? Buktikan, nggak usah ketawa-ketawa. Yang disalibkan. Al-Quran tidak membahas siapa yang disalibkan itu siapa, tetapi di sana dikatakan yang diserupakan. Di dalam tafsir, Bu. Bisa diam dulu nggak? Bisa diam dulu nggak?
diam dulu nggak? Ya, lanjut. Bisa Silakan, diam dulu monggo. nggak? Satu hostnya dulu ya, silakan host. Monggo. Ya, gini, di dalam Al-Quran tidak ada siapa yang disebutkan. Tidak ada siapa di sana, hanya yang diserupakan. Ternyata yang menjawab siapa yang diserupakan itu adanya di dalam Bible. Siapa? Ya, makanya saya diam dulu kamu ya. Oke. Saya akan tunjukkan semua buktinya bahwa pada saat hari penyaliban Yesus ada dua nama Yesus yang pada saat hari itu akan disalibkan. Kita akan lihat, kita akan buktikan. Saya Jangan tahu ketawa. cerita itu. Lanjut. Ya kamu tahu, kenapa kamu menyatakan kasih dasarnya. sementara? Bisa diam dulu enggak? Ya, lanjut. Kasih dasarnya, ini dasarnya di dalam Bible kamu. Mana Oke, ayatnya bahwa saya akan tunjukkan. Yesus Barabas ya? Harus ada nama itu dong yang Aduh, disalibkan. Jangan ngarang. Nanti kalau ada, kamu juga Ya. harus berani tunjukkan dalilnya. Oh iya, siap. Oke ya. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat selalu, salam satu Tuhan. Mute. Oke ya. Di mute ya semua ya, biar ini tahu nih orang ini ya. Kalau di dalam Bible-nya ternyata ada dua nama Yesus, ya. Tahu saya, tapi nggak pernah disebutkan bahwa yang pernah disalib itu disebutkan Yesus apa. Barnabas. Aduh. Nah sekarang nggak usah ketawa dulu. Jangan kayak Amsal 29. Pada saat seorang bijak, Nggak usah nangis kau, Ten. bentar bang. Jangan kayak Amsal 29 pada saat orang bijak berdebat dengan seorang bodoh, si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena sudah mulai ketenangan kehilangan jiwanya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Ternyata jangan ketawa. Kamu Dari baca tadi aja Bible mana kamu. udah ngoceh panjang lebar, Bang. Mana Ini gua buktinya? lagi mau bacakan. Ya nggak usah ngoceh panjang Ternyata. lebar dulu. Diam Benar. dulu Tunjukin bang, ayatnya. nanti ada catatnya bang, diam kamu, dulu kamu ini, bang. kamu ini diam, nggak usah panik Oke. dulu. Boro-boro Kamu nanti- panik. nanti- Ampun. Ya, lanjut. Iya, Nanti di mute saya dulu yang sebutkan. di mute dulu bang. Nanti saya akan sebutkan ayatnya, kamu yang baca dalilnya. Ternyata ada dua orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukum penyaliban akan dilakukan, yaitu Yesus Kristus dan yang kedua adalah Yesus Barabas. Kamu baca di dalam Matius 27 ayat 16. Silakan baca. Baca. Ayo baca. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang nama Yesus Barabas. Terus Udah, diam dulu. Sekarang tamatnya Yesus Barabas pada saat setelah peristiwa penyaliban. Tetapi kisah tentang Yesus itu berlanjut setelah penyaliban. Ya, kemudian ada bentar ya, nih tentang. Coba sekarang saya mau tahu nih. Itu setelah masa penyaliban Yesus, kenapa Yesus masih ada lagi dibahas? Kemana itu tentang Yesus Barabas? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? ya jangan pakai asumsi dong. Ya kamu jawab, jangan pakai asumsi. Ada nama dua Yesus. Sini, oke, saya jelasin. Dengar. Kamu pada saat menjelaskan jangan pakai asumsi, tapi pakai dalil. Ya, pada saat Oke, kamu saya barusan baca pada ayatnya. saat diam Lanjut. dulu. Pada saat Katanya barusan. suruh jelasin gimana sih? Ya diam dulu, dengerin dulu. Kau jangan Pada motong-motong terus. Kau cuma modus kau, mau dibacain kau motong-motong terus kau. Sengaja kau mengganggu kau. Ya udah pada lanjutlah saat ngomong. tadi, Sepuasnya lah. pada saat tadi, bukan sepuasnya, dengar dulu, ya. Pada saat tadi ada dinyatakan di sana di dalam bui, pada saat hari itu ada dua orang yang bernama Yesus akan disalib pada hari yang sama. Nah kemudian, tetapi kenapa setelah proses penyaliban nama Yesus Barabas hilang, sedangkan nama Yesus Kristus masih terus berlanjut dibahas di dalam Bible? Alasannya kenapa? Jangan menggunakan asumsi, tapi gunakan dalil. Udah, silakan. Saya baca tadi ayat Matius 27 ayat 16 ya. Saya bacakan seterusnya ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang Jangan dulu itu. Sebentar dulu, jangan dulu itu. Ternyata takut. Bukan takut, diam dulu. Ternyata tadi saya hanya minta baca ayat di dalam diam dulu, Blon. Enggak, Saya tadi ini berbicara.
Ini orang ini bukan mau dialog, Udah. dia cuma mau melecehkan Udah. Umi itu. Biarin Makanya aja, sengaja mau biarin nanti terus kita akan ketawa. udah Justru saya mau- biarin justru saya biar mau- nanti Kau kita diam akan- dulu, kalau udah kasih tahu, kalau Ya dibacakan ampun. data kau diam. Tadi kan saya udah bilang, udah belum giliran Ya kau saya. diam dulu, kan Makanya kau diam dibacakan dulu. data. Oke, lanjutlah. Oke ya. Sekarang saya mau minta dulu, benar nggak? Mau tanya dulu, benar nggak pada saat waktu Yesus akan disalibkan ternyata ada nama Yesus lain? Tadi baca Matius 27 ayat 6, benar kata kau. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara ada seorang yang terkena kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Sekarang saya minta sekali lagi tentang Yesus Barabas. Kamu kan tanya ada ayatnya nggak? Saya minta kamu baca lagi. Bang Tamin tolong di mute dulu. Saya tolong baca lagi. Saya minta kamu baca Markus ya, Markus 15 ayat 7 tentang Barabas juga. Markus 15 ayat 7. Ya, pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Terus di dalam Lukas 23:19 masih ada Barabas nggak di situ? Berapa Lukas berapa? 23 ayat 19. 23 ayat 19, sabar. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ya. Oke, sekarang Oke. satu lagi, Yohanes 18 ayat 40 berbicara tentang Barabas nggak di sana? Saya baca dulu ya. Yohanes berapa? 18 ayat 40. 18 ayat 40. Tapi nanti giliran saya menjelaskan, tolong sama-sama di mute ya. Makanya dengerin dulu. Saya akan menjelaskan dulu, biar saya menyebutkan ayatnya, nanti kamu yang membacakannya, biar kamu nggak ragu dengan kitab kamu sendiri. Saya bacain ya, Yohanes 18 ayat 40. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Oke. Berarti ada ya, namanya Barabas ada yang Ada pada hari Yesus itu. Barabas, ya. Sebentar. Yang pada, tolong di mute bang, tolong di mute bang. Bang ini, Pak Jimari, tolong di mute dulu. Itu suara musik. Tolong di mute, down. Kalau tidak mau saya turunkan. Oh, minta diturunkan ya, oke saya turunkan. Turunkan aja dulu, dia ada musik, oke ya. Jadi sudah jelas ya di dalam Bible juga ternyata pada hari penyaliban Yesus ternyata ada Yesus yang lain, Yesus Barabas. Dulu waktu sebelum Umi berbicara tentang masalah teologi, Umi juga berpikir bahwa itu adalah Yudas. Tetapi kita lihat dalam Bible kematian Yudas pada saat Yudas ya di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 70 dan 71 yang Yesus mengatakan bukan kalian tetapi akulah yang memilih kalian 12 dari orang muridku dan salah satunya adalah iblis. Siapa yang dimaksud iblis? Ayat ke-71. Yudas bin Simon Iskariot karena dia telah melakukan pengkhianatan. Bagaimana cara Yudas melakukan pengkhianatan? Dengan diberikan 300 keping uang perak pada saat itu Yudas berkhianat. Bang Nal tolong di mute dulu noise Bang Nal. Bang Nal, tolong di mute Bang Nal. Bang Nal, tolong di mute Bang Nal. Bang Nal. Ya udah saya turunkan dulu ya, biar tidak mengganggu. Bang Nal, tolong di mute dulu Bang Nal. Ada di ini aja dulu. Ini saya turunkan dulu, nanti balik lagi. Oke. Jadi gini Bang, dulu waktu sebelum saya mempelajari tentang teologi ini, saya berpikir juga itu adalah Yudas. Tetapi coba kita lihat kematian Yudas di dalam Bible seperti apa. Karena Yudas ini dianggap di dalam Yohanes pasal 6 ayat 77:1 dianggap seorang pengkhianat karena menukar informasi tentang Yesus kepada orang-orang Romawi saat itu dengan diberikan imbalan 300 keping uang perak. Kemudian dia memberikan tanda karena orang-orang Romawi pada saat itu tidak mengenal rupa Yesus. Akhirnya Yudas ini memberikan tanda sebuah ciuman dia yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia dengan selamat.
Nah, tapi apa yang terjadi, orang-orang Romawi ini tidak menangkap Yesus dengan selamat. Akhirnya terjadi penyesalan kepada Yudas sehingga dia matinya gantung diri di pohon, dan pohon itu patah batangnya sehingga menancap ke perutnya dia sendiri sampai terburai ususnya. Itu yang ada di dalam Bible. Ternyata bukan Yudas yang menggantikan Yesus itu. Ya. Nah, ini dari mana? Ayat-ayat ini dari Bible. Nah, dari situ saya baru mulai mempelajari siapa ternyata yang disalibkan itu. Mohon maaf nih, tadi jadi jelas ya, berarti yang disalibkan bukan Yudas ya, Umi ngomong gitu ya? Bukan, ya, kita lihat. Oke, terima kasih ya, lanjut. Ya, pertama, tamatnya riwayat Yesus Barabas setelah hari penyaliban tersebut. Ya, tadi kita sudah baca ya tentang Yudas ada pada saat hari penyaliban. Nah, kenapa tamat setelah hari penyaliban ini sedangkan Yesus itu terus berlangsung? Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus mempunyai mukjizat bisa mengubah rupanya sendiri, Bang. Ya, silakan baca di dalam Yohanes 20 ayat 14. Tapi ngomong saya kapan giliran ya? Ya, ini kita diskusi dulu. Saya jawab dulu. Saya kasih dulu dalilnya. Silakan Abang yang bacakan. Ternyata Gimana? Yesus selain dia memiliki mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan Lazarus, ternyata Yesus juga bisa memiliki mukjizat bisa merubah rupanya. Silakan baca di dalam Yang dia sama Elia itu ya? 14. Dia sama Elia Ya. dan Musa ya? Oke, ya saya tahu udah. Bukan, Lanjut. baca aja dulu. Nanti itu Oke. bakalan. Di mana? Di dalam Yohanes 20 ayat 14. 20 ayat 14. Oke, sesudah Yohanes 20 ayat 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu Sampai bahwa 16, itu adalah 16. Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Sampai ayat berapa? 16. 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, Maria Magdalena yang kesehariannya bersama-sama Yesus ternyata tidak mengenal Yesus juga, malah dia mengira dia seorang penjaga taman. Nah, sekarang ayat yang lainnya di dalam Lukas 24 ya, dari mulai 15 sampai 31 lah. Tapi jangan, nggak usah semua, nanti kalau ketemu bahwa murid-murid itu murid yang sehari bersama-sama Yesus pun tidak mengenal dia. Lukas 24 ayat 15 dari perjalanan mulai ke Emmaus 15. ya. Oke, saya bacain sebentar. Dari 15 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sampai ayat 31 sih, tapi nggak apa-apa, jangan yang itu lah, nggak apa-apa, yang satu ayat aja. Ya, jadi di lain tempat Yesus juga menampakkan dirinya dalam rupa yang lain di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-12. Coba baca. Lukas 12. Markus 12 ayat. Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Oke, jadi Yesus bisa merubah rupanya. Kemudian indikasi yang berikutnya, ini ada orang dari pihak Romawi yang nyata-nyata memiliki motif yang sangat kuat agar Yesus Kristus itu tidak dihukum mati. Ya, yang pertama siapa? Pontius Pilatus sendiri. Silakan baca di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-17. Matius 27 ayat 17. Mana 17? Sebentar. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Oke ya. Terus di dalam Lukas 23 ayat ke-20 sampai dengan 22. Lukas 23
Ayat 20 sampai ke 22. Sekali lagi Pilatus bicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya. Katanya salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Oke. Nah, ketika pada saat itu kan Pilatus melihat bahwa segala usahanya yang dia lakukan untuk membebaskan Yesus itu dia ngerasa akan sia-sia. Malah pada saat itu sudah mulai timbul kekacauan. Kemudian dia mengambil air dan membasuh. Silakan, itu ada di dalam Matius 27 ayat 24 dibacakan. Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kacau, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Nah, jadi Pilatus ini sudah bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk membebaskan Yesus. Kemudian yang kedua, siapa? Raja Herodes sendiri. Itu ada di dalam Lukas 23 ayat 15. Lukas 23:15 ya. Dan Herodes juga tidak, sebab Ini kenapa lompat-lompat gini ya? itu dia. Bukan, Dan Herodes, sebentar, tolong jangan dulu mengganggu ya. Oke. Ini Dan kita Herodes akan juga menunjukkan Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, jadi Herodes pun ingin menyelamatkan Yesus, karena pada saat sidang pertama di hadapan Herodes tidak ditemukan kesalahan Yesus, sehingga Herodes mengembalikan ke Pilatus. Dan pada saat di sidang di hadapan Pilatus sendiri pun Pilatus menyatakan tidak ada kesalahan. Makanya Pilatus sampai 3 kali berusaha keras untuk membebaskan Yesus. Dan orang yang ketiga yang memiliki kuat untuk membebaskan Yesus dari hukuman salib itu adalah istri daripada Herodes, daripada Pilatus. Itu ada tercatat di dalam Matius 27 ayat 19. Silakan dibaca. Ketika Paulus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan kau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Oke, sekarang saya akan mulai ke dalil di mana bukan Yesuslah yang disalib ya. Nah, Yesus ini disidang di 2 tempat tadi yang sudah aku sampaikan, yaitu pertama di depan Pilatus, kemudian di depan Herodes. Nah, dari hasil kedua ini ternyata tidak diputuskan Yesus ini tidak bersalah ya. Ini adalah nubuatan yang terjadi di dalam perjanjian lama mengenai Yesus yang ada di dalam Mazmur pasal 37 ayat 33. Coba dibaca. Oh, banyak ayatnya, saya kapan ya? Oh, banyak sekali. Nggak apa-apa karena kan Bapak sendiri yang membacakan. Ya, sebenarnya semuanya ini apa baca ya? aja dulu, nanti akan paham. Ya, saya pikir ini bukan diskusi ya. Kalau akhirnya saya cuma mendengarkan saja bukan kan ini saya akan menunjukkan dulu bahwa yang mati di kayu salib menurut Bible juga bukanlah Yesus. Nanti silahkan setelah selesai ini baru dibaca. Jadi sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Jangan dulu jangan dulu dipotong. Ya, ternyata nah ini nubuatan ini adalah nubuatan dari perjanjian lama ada di sini di dalam Mazmur 37 ayat 33. Tolong dibacakan dulu. Habis itu saya, Bu ya. Sebentar. Iya, nanti silahkan. Gantian dong. Iya, silahkan nanti. Ini kan harus dibahas dulu. Kita akan buktikan dulu bahwa di dalam Bible pun ya bahwa di dalam Bible pun tidak dinyatakan. Silahkan baca dulu. Mazmur berapa, Bu? Bentar. Yang tadi
nubuatan yang tadi. Itu sampai Mazmur, iya kita akan bahas sampai ini, kita akan bahas sampai detail, ya, bahwa ternyata yang dinyatakan di dalam Bible juga menyatakan bukan tidak tergenapi nubuatan-nubuatan itu. Apa? Tidak tergenapi nubuatan-nubuatannya. Maksudnya tidak tergenapi maksudnya? Ya makanya nanti silakan baca dulu ayat-ayat yang ini. Mazmur 33. Tadi tentang apa ya? Lupa aku. Ya, gimana Ibu? Mazmur 37 ayat 33, sorry. Mazmur 37 ayat 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nah, jika Tuhan saja tidak akan membiarkan orang benar dinyatakan fasik waktu diadili, maka apakah Tuhan ini akan membiarkan orang benar itu untuk disalib? Tidak. Sangat jelas logikanya, ya kan? Maka jelas bahwa Yesus Kristus ini tidak disalibkan. Jangan Sudah? ketawa. Sudah belum? Sebentar. Aduh, ini bukan diskusi. Apakah Nih. nubuatan? Ya, Boleh udah, saya cabut. silakan dulu. Saya cabut kalau gitu. Silakan, Mohon mau maaf. apa? Ini bukan diskusi nih. Ya udah kalau Ya, mau bukan cabut diskusi aja, Pak. sehat. Daripada Iya, Bapak sini merata itu terus. bukan diskusi Merata sehat. terus dari tadi. Saya menyampaikan apa yang ada di dalam Bible. Kok dibilang tidak sehat? Ya, Jadi kalau maunya apa? merata aja terus dari tadi. Gini Bu, ketika menjelaskan Iya, ayat kasih waktu dong saya juga mau Iya, jelaskan. coba sekarang bantah aja Anda ayat itu ngomong dulu. pakai ayat sini, gini, caranya gini, kalau Nih, saya ikutin bukan cara ibu begitu. tadi, baca di Itu. Matius 27. Ayo Iya. kita bahas satu ayat. gitu baru maksudnya benar. saya ketika menjelaskan Satu bicara Pak, satu-satu bicara Pak. Diam dulu Pak. Oke, sekarang coba Mazmur 37 itu nubuatan bukan? Yang barusan dibacakan. Silakan. Di sini kan jadi harus tahu dulu Mazmur itu apa. Mazmur itu adalah pujian. Ya, memang Ya, coba harus baca. diakui ada beberapa bagian dari Mazmur itu adalah nubuatan, tetapi tidak semua. Ini adalah pujian. Ada juga namanya Mazmur itu wejangan hikmat, semacam seperti itu. Jadi nggak selalu Mazmur semuanya akan jadi 37, coba sebentar pertanyaan saya. Mazmur 37 ayat 33 itu betul nubuatan untuk Yesus bukan? Mazmur 37 ayat 33. Silakan dijawab tapi pakai dalil ya. Pada saat kita berbicara dalil dijawab pakai dalil lagi. Nah, ini kan lagi bicara tentang orang fasik, Bu. Kebagian orang fasik semu. Itu. Jadi kalau menurut saya ini bukan nubuatan tentang Yesus. Sini saya baca lagi ya. Tuhan tidak menyerahkan silakan. orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Pertanyaannya, apakah Yesus ini orang fasik tidak atau orang benar? Orang benar. Jadi menurut Mazmur Tetapi ini 37 nggak ayat mengacu hanya 33. kepada Yesus. Iya, bolehlah tidak mengacu kepada Yesus, ini berlaku untuk siapapun. Kalau Yesus orang benar, apakah Tuhan akan menyerahkan dia, membiarkan dia dinyatakan fasik atau tidak? Kalau Yesus disalibkan, ya memang fakta sejarah pun bilang bahwa Yesus disalibkan kok. Ya fakta Jadi sejarah kalau dari mana? Fakta sejarah. Fakta sejarah dari mana? Saya Oke. tanya dulu. Jadi giliran saya sekarang ya. Giliran saya sekarang. Silakan. Oke, giliran saya sekarang. Tadi dikasih waktu. Jadi ini giliran saya ya. Oke, saya bahas dulu. Saya kembali ke ayat yang Ibu pakai pertama. Yohanes. Matius 27 ayat yang keberapa tadi?
16 ya. Saya akan bacakan. Jadi kebiasaan kami itu nggak potong ayat, comot keluar dari konteks. Itu kebiasaan kami orang Kristen. Jadi kalau tadi Ibu cuma comot Matius 27 ayat 16, saya harus baca ini secara keseluruhan supaya kita tahu bahwa siapa sebenarnya, apakah Yesus Kristus atau Yesus Barabas yang disalib. Ini jelas sekali kok di dalam ayat-ayat ini ya. Tolong kalau waktu saya baca jangan dipotong ya. Silahkan. Saya baca Matius 27 ayat 16. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi orang-orang Yahudi itu menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dan mimpi tadi malam. Tetapi ada hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ya, dengar. Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Oke, saya lanjutkan. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, kata orang banyak itu, kata orang-orang Yahudi, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jelas ya? Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Jadi siapa yang harus disalibkan menurut orang-orang itu? Yesus Kristus. Yesus, ya. Kan? Lanjut. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangan di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia, Pilatus, membebaskan Barabas bagi mereka, dan Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Clear. Yesus Barabas dibebaskan, Yesus Kristus disalibkan, disesat dan disalibkan. Sebentar, clear ya, udah clear ya, iya sebentar, udah clear ya, mau udah manuver clear ya. kemana lagi, aduh. Sebentar dulu, udah clear kan, sampai Yesus akan disalibkan. Sekarang yang dibahas, apakah benar yang Yesus yang mati itu adalah Yesus Kristus atau yang diserupakan? Seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Informasi siapa Al-Quran ini? Al-Quran ini adalah informasi dari yang maha menyaksikan atas peristiwa itu, yaitu Allah. Ya, sekarang kita uji apakah benar Yesus Kristus. Baru abad ke-7 gitu kan. Itu apanya? Di saat ini menjelaskan kamu motong-motong. Bisa Tadi diam kamu nggak? menjelaskan Bisa diam dulu nggak mau nggak? dipotong-potong. Kamu gimana sih? Gini ya, saya terima, dengar dulu gantian ya. Saya terima, udah clear ya itu. Ternyata mereka ingin menyalibkan Yesus. Tetapi benarkah yang mati di kayu salib itu Yesus? Sudah atau yang disesah di situ. Di situ sudah disesah. Diam dulu. Iya sebentar, diam Ayat dulu. 26 itu. Lalu ia membebaskan Barabas bagi Sebentar dulu, Tadi kan giliran saya tadi bicara. kan Ibu bilang. Udah, saya dengar dulu. Tadi Dengar dulu. Tadi kan Sekarang Ibu giliran bilang. saya bicara kan. Tadi waktu kamu bicara saya diam. Kondisikan dulu ya. Ganti-gantian. Diam dulu. Oke, ganti-gantian. Tadi kan waktu kamu bicara saya diam. Clear ya. Yang diinginkan oleh mereka adalah Yesus yang disalib, betul. Pertanyaannya yang sedang kita cari, benarkah yang mati di kayu salib itu Yesus atau yang diserupakan dengan Yesus seperti apa yang diinformasikan oleh Allah yang Maha menyaksikan atas kejadian itu? Ya, sekarang kita lihat dari mulai sikap mental ya, Yesus ini adalah seorang rasul besar, bahkan dikatakan calon Tuhan atau bahkan dikatakan calon anak Tuhan. Tentu Yesus ini memiliki sikap mental layaknya seorang rasul besar.
sikap mental terhadap Tuhan pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sikap mental seperti kita orang-orang awam. Seorang rasul besar ketika dia mengalami penderitaan, dia bukan protes dulu. terhadap Tuhan. Kenapa? Sebentar dulu giliran saya bicara. Tadi kan waktu kalian bicara saya diam. Jadi seorang rasul besar ketika mengalami penderitaan, dia bukan protes terhadap Tuhan, tetapi dia akan berdoa sekiranya penderitaannya tersebut harus berlalu darinya, sebagaimana apa yang Yesus lakukan ya pada saat dia ada di Taman Getsemani. Pada saat dia ketakutan dengan begitu sangat, dia lari ke Taman Getsemani, dia meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, ya kan. Sekarang coba baca di dalam Matius. Ini adalah sikap mental Yesus yang menunjukkan dia adalah seorang rasul besar yang menyerahkan segala sesuatu dengan ikhlas kepada Tuhannya. Silakan baca di dalam Matius 26 ayat 39. Silakan baca, Bang. Saya minta bantu dibaca supaya jangan nanti dianggap saya ngada-ngada. Silakan baca Matius 26 ayat 39. Nah itu Pak, dikasih waktu bicara Pak, silakan Pak. Tolong dibacakan. Silakan bicara Pak. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapaknya. Namun jika penderitaan itu memang jika harus dia jalani, maka dia itu ikhlas menerimanya. Hal ini seperti apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani juga waktu itu. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 42. Silakan baca. Ibu aja lah yang baca, Bu. Silakan, Bu. Oke ya. Saya udah capek dari tadi baca terus. Coba, Di dalam ntar, Umi. Matius. Tadi Umi baca data, kamu bicara. Begitu disuruh bicara, kamu tidak mau bicara. Kamu gimana sih? Ini Oke, cuma nggak suruh apa-apa, baca. nggak apa-apa. Ini suruh Nggak cuma apa-apa, suruh oke ya. baca. Ya tadi kau Oke, diminta oke. baca, malah kau nyuruh Udah nggak orang apa-apa, baca. nggak apa-apa, Bang. Kau. Nggak apa-apa, Ya, kau diam. biarin. Gini ya, kenapa Dari Umi tadi ngomong minta panjang lebar. Saya cuma Sebentar dikasih dulu. Tidak, cuma 1 orang menit. membacakan. Kamu ini gimana sih? Nah, Udah Ini ya. clear kok. nangis. Ya udah Nangis clear, kau. udah clear. Sebentar Bang coba sebentar. Udah clear. Aduh. Menurut dari Bible Yesus disalib, betul nggak? Tapi benarkah Iya. yang mati disalib itu Yesus yang benar-benar Kristus itu, ataukah yang diserupakan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran? Kita kan akan mencari siapa nih yang benar itu siapa dan yang salah siapa. Menurut Bible Yesus sudah clear disalib, dan saya tidak menolak Yesus memang sudah ditangkap. Tapi benar nggak yang mati ini adalah Yesus Kristus, ataukah ataukah yang diserupakan di dalam Matius ya? Nggak apa-apa. Kenapa saya tadi Umi minta abang yang baca supaya paham. Di dalam Matius 26 ayat 42, Yesus tetap ikhlas menerima apapun yang terjadi dengan dia. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah seperti apa yang kehendakmu. Ya kan begitu. Jadi jika memang penderitaan itu harus Yesus jalani, maka Yesus ini akan ikhlas menerimanya, bukan protes, bahkan dengan suara nyaring seperti apa yang tertulis di dalam Matius 27 ayat ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi orang yang disalib ini ternyata tidak ikhlas. Tetapi sikap mental Yesus adalah dia seorang rasul besar, dia ikhlas menyerahkan segala sesuatu apapun yang terjadi dengan dia. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki, bukan seperti apa yang aku kehendaki. Tetapi di dalam Matius 27 ayat 46 menunjukkan bahwa orang yang mati terkutuk di kayu salib, dia berteriak dengan suara nyaring, protes terhadap Tuhannya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dengan suara nyaring loh. Jadi jelas yang disalib ini ternyata tidak ikhlas menerima penderitaan tersebut. Ya, apakah dia Yesus? Kita cari lagi, kita bandingkan sikap mental seorang rasul besar, bahkan dikatakan calon Tuhan, karena pada waktu itu Yesus belum menjadi Tuhan. Bandingkan dengan seorang, sejak saat itu Yesus Tuhan dari mana? Baca di Lukas. Saya tanya sama kamu, jangan bawa-bawa Lukas. Lukas bukan saksi hidup. Lukas bukan murid Yesus. Ya, itu Sebentar. andalannya. Sekarang memang demikian. Bagaimana seorang yang tidak mengenal Yesus, tidak pernah bertemu dengan Yesus, berbicara tentang Yesus? Coba gunakan akal sehatnya. Lukas itu adalah murid Muhammad juga Paulus. nggak pernah Sebentar. ketemu sama Allah.
Kata Dia siapa? bicara tentang Allah. Nangis. Jangan sebentar. Pak, Aku nangis, gini loh. aku nangis. Jangan lari kemana-mana pada saat kita mencari kebenaran. Bentar bang. Ini contoh konten yang memang nggak ada otaknya begini sebenarnya. Ya, jadi begini. Yesus seorang rasul besar, tentu dia mempunyai mental yang tidak akan pernah lebih rendah daripada seorang budak berkulit hitam yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini nggak usah ketawa, terima kebenaran. Silakan bernarasi, silakan. Lo kok bernarasi? Saya dari tadi berbicara berdasarkan Bible. Sekarang saya mau tanya, apa alasan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib? Saya mau tanya. Nggak usah kemana-mana dulu. Tadi Enggak, kan karena saya apa? udah jelaskan bahwa sekarang tadi kan Anda bilang bahwa Yesus Kesalahan apa? Barabas. Sebentar dulu. Ya. Anda harus kalau mau jelaskan dilanjutkan, bahwa itu Yesus makanya- Barabas. Di dalam makanya kitab suci dengar tidak dulu. pernah ditulis Yesus Barabas yang disalib. Tadi yang ayat saya sudah baca, Yesus Barabas itu dilepaskan. Yesus Kristus dialah yang disesat dan disalib. Oke, Jelas sekarang sekali itu. Sekarang logika begini, Bang. Sekarang logika begini. Yesus Barabas di mata orang-orang Romawi itu adalah seorang penjahat besar. Di mata orang-orang Romawi dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang perampok. Masa dengan enaknya begitu dibebaskan? Sementara dari pihak Romawi sendiri, bahkan Raja Herodes, Pontius Pilatus dan istri daripada Pontius Pilatus berusaha keras untuk membebaskan Yesus. Anda buat pakai logika, ini udah ditulis, Bu. Anda nggak usah muter-muter ngomong pakai logika. Ini udah ditulis. Sebentar dulu. Kita akan mencari. Dengar dulu. Anda mau mendengarkan atau tidak? Saya hanya mau tahu apakah firman Tuhan. Mampu dia. Saya hanya mau tahu apakah dengar atau saya turunkan kalau Di kamu mana? bicara terus pada saat saya Di bicara. mana? Hah? Di mana Saya mau tanya ayatnya dulu. Sebentar. yang mengatakan bahwa Yesus Barabas? Saya diam dulu. Saya mau tanya sama kamu, apakah kita akan percaya firman yang langsung datangnya dari Allah yang Maha menyaksikan atas kejadian itu, atau dari orang-orang yang bukan murid Yesus yang menuliskan Bible-nya di abad keempat Masehi? Saya mau tanya. Itu kan menurut Apakah Anda, di abad menurutkan keempat? kalian. Loh, sekarang kitab Itu kamu, Allah yang kitab nulis. kamu, Itu kan menurut kalian, saya nggak peduli untuk kalian. Anda kan ngomong ya kamu berdasarkan berarti Bible. tidak bisa diskusi. Tadi Anda yang ngomong berdasarkan Bible. Tidak berdasarkan Bible. Tadi Anda yang ini ngomong. orang nggak bisa diskusi dengan saya. Di dalam Bible pun tidak dinyatakan Yesus yang mati di kayu salib. Mana ayatnya di dalam Bible yang mengatakan Oke, gini ya, Barabas gini ya, Matius pasal karena kamu giliran orang bicara kamu ngoceh mulu, ya. Sekali lagi, Umi akan tunjukkan ayat-ayatnya. Nubuatan di dalam Bible, Bang Cabas tolong di mute. Tidak tergenapi tentang Yesus. Oke, tadi dari mulai sikap mental Yesus, dia seorang rasul besar, ya. Sikap mental seorang rasul besar dicerminkan oleh Yesus pada saat di Taman Getsemani. Pada saat dia ketakutan, pada saat dia merasa kalau kematiannya sudah dekat, dia lari ke Taman Getsemani. Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Kemudian dia malah berdoa di Taman Getsemani. Dia maju satu langkah ke depan, kemudian Yesus bersujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendak-Mu." Tetapi orang yang mati di kayu salib, ternyata dia tidak ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan Tuhan, menjadi ketetapan Allah. Dia berteriak dengan suara nyaring, ya, "Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ya, pertama itu, apakah mungkin sikap mental seorang calon Tuhan yang dikatakan oleh teman-teman Kristen Yesus Kristus itu akan kalah dengan sikap mental seorang budak berkulit hitam yang bernama Bilal bin Rabah? Dia dirajam oleh siapa? Oleh tuannya, karena dia seorang budak. Kemudian diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat dia dirajam. Apa yang dicambuk, luka sampai parah di punggungnya, kemudian diletakkan dibaringkan di atas pasir yang begitu panas, dan kemudian dadanya ditindih dengan batu besar. Apakah dia berteriak dengan suara nyaring, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tidak.
Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, pada saat menerima ujian seperti halnya apa yang terjadi dengan manusia yang mati di kayu salib itu, ya kan? Dia tidak protes terhadap Tuhannya, padahal dia seorang budak. Apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Bilal bin Rabah seorang budak pada saat disiksa sedemikian rupa, dia berteriak, Esa, Esa, Esa. Tidak seperti calon Tuhan yang konon katanya mati di kayu salib ini, berteriak dengan suara nyaring, protes terhadap Tuhannya. Ya, bandingkan dengan Nabi Ayub. Dia seorang nabi yang diberikan berkah oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan anak, dengan 7 orang anak. Pada saat segala kekayaannya itu diambil oleh Allah karena topan dan 7 anaknya meninggal, apakah dia berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Protes? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia mencukur rambutnya, kemudian dia mengkoyak bajunya, sehingga apa yang diteriakan itu ada di dalam Ayub pasal 1 ya, ayat ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengkoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian bersujud dia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini Nabi Yesus yang disebut dengan Kristus, yang konon katanya calon Tuhan, tidak mempunyai mental seperti Nabi Ayub. Dia malah berteriak protes terhadap Tuhannya. Ya, dari sikap mental saja sudah jelas. Dibandingkan dengan Stefanus nih, Stefanus ini adalah murid daripada murid Yesus. Suatu saat dia berdebat dengan tua-tua Yahudi dan dinyatakan dia bersalah. Seperti hanya Yesus dianggap telah menghinakan ajaran Musa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap Stefanus? Stefanus ini dirajam, ditanam sebagian tubuhnya lalu dilempari batu sampai dia meninggal. Nah, pada saat Stefanus dirajam, apakah dia protes seperti manusia yang mati terkutuk sebagai yang disebut dengan calon Tuhan ini? Dia protes terhadap Tuhannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dengan suara nyaring? Tidak. Stefanus yang murid daripada murid Yesus, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat ke-20. Karena sikap mental Yesus yang calon Tuhan ini tidak mungkin lebih rendah daripada Stefanus. Jelas yang mati di kayu salib ini, yang teriak-teriak protes terhadap Tuhannya dengan suara nyaring, itu bukanlah Yesus yang disebut Kristus ini. Nggak usah ketawa. Coba kalian buktikan ya, nubuatan ada dikatakan di sini tentang nubuatan. Angkatan yang jahat itu meminta suatu tanda, tetapi Allah tidak memberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Ya, tentang Nabi Yunus, kalian tahu tidak? Coba, saya mau tahu, kalian yang ketawa berbicara tentang nubuatan Yesus itu. Ayo FHS, silakan FHS. Silakan. Baik, saya akan menjawab. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih. Jawab dulu baru kau bertanya. Nggak ada kau langsung bertanya. Jawab dulu baru kau nanya. Bukan gitu. Siapa Bang FHS? Bentar, saya mau tahu dulu. Coba Bang FHS baca di dalam Matius 12:40 dulu. Gini Bu, ini sebenarnya saya bukan mau berdebat sebenarnya, karena ini diskusi ya, atau hanya mencari kemenangan? Tidak ada, justru di sini saya mencari kebenaran. Kita berbicara cari kebenaran. Kalau yang namanya diskusi, setahu saya itu pasti ada perbedaan pendapat, betul? Iya. Ya itu harus ibu terima dong. Jadi kita fair-fairan aja, jangan langsung dikeluarkan ataupun bagaimana gitu. Jadi saya mau mengatakan gini Bang, saya mengeluarkan bukan karena saya tidak mau dengar dia. Pada saat giliran saya bicara, dia bicara terus. Pada saat dia bicara, saya diam. Bagaimana pada saat saya bicara menjelaskan dia bicara, apakah akan masuk ke dalam telinganya dia? Orang di bawah butuh edukasi, bukan butuh asumsi. Silakan. Oke, gini Bu, saya ingin berbicara begini. Dari tadi saya mendengar bahas tentang sejarah nih kan? Dimana sejarah itu kita ketahui setelah kita membaca, betul? Iya. Nah, ketika sejarah itu kita ketahui karena kita sudah membaca, nah, balik ke ibu dan ke saya. Karena setelah membaca, apakah yakin atau tidak yakin itu urusan kita berdua, betul? Nah,
kalau kita bahas sejarah, jangan terlalu jauh bahas sejarah yang belum kita rasakan sama sekali. Itu jangan terlalu jauh dulu ke sana. Bung, nggak usah ngajari di sini, nggak usah ngajari di sini. Saya mau Diskusi aja, katakan nggak usah begini, ngajarin di sini, nggak usah khotbah di sini. Saya mau katakan begini, Pak. Kalau bahas sejarah, saya tanya siapa kakek Muhammad, pasti tidak ada yang tahu, betul? Kata siapa tidak ada yang tahu? Siapa kakeknya dari kakek Muhammad? Siapa ada yang tahu? Kakek daripada siapa? Sekarang Nabi saya mau Muhammad. tanya, kamu udah baca sejarah belum? Siapa nama ayah daripada Paulus? Nah, itu tadi saya mau menghindari yang namanya bahas sejarah. Jangan terlalu kita jauh bahas sejarah. Oh, sejarah harus, kita tidak boleh lepas daripada sejarah. Semua umat muslim tahu kakeknya Nabi Muhammad, tahu semua. Yang jadi pertanyaan itu yang tadi dijabarkan Umi itu seperti apa? Siapa ayah dari Paulus? Harap dijawab aja. Kita semua tahu kok. Nanti setelah Anda jawab, baru kita jawab. Nah, kan saya menghindari yang namanya bahas sejarah di sini, Pak. Makanya saya Bang, tidak ingin. jangankan hanya sampai kepada kakek, kita bisa menyebutkan dari runtutan dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kita jelas silsilahnya. Nanti kalau saya tanya siapa bapaknya Paulus, abang nggak bisa jawab apa-apa. Kalau abang mau tanya siapa kakeknya Rasulullah, kita bisa menjawab. Jangankan sampai kepada kakeknya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, runtutannya ya, silsilah Nabi Muhammad itu ada. Nanti kalau saya tanya Yesus mentok gitu loh. Benar. Atau Oke, nanya benar. Paulus apalagi. Izin Bu, izin Iya. gini Bu. Jadi ketika bahas sejarah semua umat Islam mengerti, betul tidak? Apakah ketika kita sudah mengetahui sejarah akan ibaratnya itu yang membuat kita menjamin surga, kan tidak kan? Nah, Bukan masalah menjamin surga, makanya jangan berbicara sejarah, jangan berbicara silsilah. Kita berbicara apakah yang mati di kayu salib itu adalah Yesus atau yang diserupakan. Ini kan poinnya. betul. Tadi kan sudah dianggap clear. Lalu kenapa dibahas kembali? Kan itu saya tidak, makanya tidak clear. clear. Ini clear dari pandangan Kristen, karena di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang penyaliban Yesus. Makanya kita cari tahu kitab mana yang benar yang berbicara tentang seorang Yeshua HaMasiah, yang orang Yahudi yang tidak pernah dituhankan oleh orang-orang Yahudi. Apakah benar dia mati di salib, ataukah cerita itu hanya cerita orang-orang yang kekristenan hanya untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan? Nanti akan malu sendiri Bang, kebongkar semua. Oke. Sekarang saya mau, abang pegang Bible nggak? Kalau saya cuma asumsi, saya tidak mau. Pegang Bible nggak? Saat ini saya tidak pegang Bible, Bu. Oke, jadi saya sebutkan dulu ya Bang ya. Iya. Ini orang tentang nubuatan orang yang disalib ini bangkit ya, akan bangkit begitu kan. Jadi di dalam Bible, di dalam Matius 12 ayat 40, di sana dikatakan sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sebentar, sebelum itu tentang mengenai bentar. Nanti biar ini ya. Ya, sebab orang yang mati di kayu salib itu sudah dinubuatkan akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Sebelum 3 hari 3 malam dinubuatkan di dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, tinggal ya. Kalau tinggal artinya hidup atau mati, Bang? Tinggal, pastinya hidup dong. Hidup ya, setuju ya kita ini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya tinggal, artinya hidup. Karena seperti nubuatan Nabi Yunus di dalam Matius 12:40, harus hidup di dalam rahim bumi. Setuju nggak? Harus hidup di dalam kubur itu. Jadi Yesus telah memberikan tanda bahwa dia akan mengalami peristiwa mukjizat seperti Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi jika demikian atau jadi misalkan dia sebelum atau lewat dari 3 hari 3 malam atau sebelum 3 hari 3 malam sudah bangkit, artinya nubuatannya sudah lewat. Ya. Nah, sekarang kita baca di dalam Matius 28 ayat ke-1.
Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, artinya hari Minggu subuh. Nah, kita harus tahu dulu, Yesus pada saat disalibkan hari Jumat sebelum masuk hari Sabat, hari sore petang itu diturunkan dan dikuburkan. Jadi Yesus yang mati di kayu salib itu dikuburkan pada hari Jumat petang. Nubuatannya harus 3 hari 3 malam, ya kan? Jadi kalau mengikuti nubuatan 3 hari 3 malam, harusnya bangkitnya kapan? Baik. Harusnya kapan bangkitnya, Bang? Kalau 3 hari 3 malam, jika tadi Bu mengatakan hari Jumat Petang? berarti ya ibaratnya ya. Di dalam nubuatan Matius 12:40 3 hari 3 malam, kalau misalkan dikuburkan hari Jumat petang, seharusnya kalau 3 hari 3 malam itu Yesus bangkitnya kapan? Kalau 3 hari 3 malam. Sebenarnya gini Bu, saya tidak mau menjawab itu karena kenapa bilang? Dijawab dulu, Kok tidak dijawab dulu, mau? jangan kabur-kabur kau. Jawab. Nah, tuh udah ada yang jawab. Seharusnya Senin petang. Dengar ya, seharusnya Senin petang kalau 3 hari 3 malam, karena dinubuatkan harus bangkit 3 hari 3 malam di dalam Matius 12 ayat 40. Berarti harus bangkit hari Senin petang, ya kan? Tetapi apa yang terjadi dengan manusia yang mati terkutuk di kayu salib itu? Di dalam Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari Minggu, pergilah Maria Magdalena hari Minggu pagi menjelang menyingsing fajar hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kemudian di ayat 2 di dalam Lukas ayat 24 ayat ke-6, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Hari Minggu pagi menjelang fajar udah bangkit. 3 hari 3 malam tidak. Hanya 2 malam 1 hari. Diskon 50%. Ya, jadi sekali lagi, orang yang disalibkan mulai dikuburkan di dalam gua. Nah, ini cara penguburannya pun salah ya, karena manusia yang mati di kayu salib tidak seperti di dalam perut ikan. Nubuatan Nabi Yunus tadi, harus hidup di dalam rahim bumi. Kalau di dalam rahim bumi artinya dikuburkan di dalam tanah, tetapi manusia yang mati di kayu salib tidak seperti itu, tidak dikuburkan, tetapi diletakkan di dalam batu, diletakkan di atas batu di dalam goa. Terpenuhi tidak nubuatannya? Coba, terpenuhi tidak nubuatan-nubuatan tentang penyaliban? Kalau yang disalibkan Yesus nih, terpenuhi tidak nubuatan-nubuatannya? Baik, saya menjawab. Silakan. Nah, jika tadi Ibu mengatakan nubuat dari Tuhan tadi mengenai diperhatikan telah berhasil, benar. Jadi nubuat yang tadinya justru tidak menggenapi seperti di dalam perut ikan, bahwa anak manusia harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi, hidup di dalam rahim bumi. Tetapi ini kan orang ini mati yang disalib ini, ya. Nabi Yunus tinggal di dalam di dalam perut ikan, hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia akan hidup di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tetapi ini yang disalib ini mati, artinya memenuhi tidak nubuatannya? memenuhi dong, cuman waktunya saja mungkin yang tidak di dalam nubuatan, gini Bang, di dalam nubuatan ini harus hidup, tetapi faktanya orang ini dikatakan mati, yang disalib ini mati, terkutuk di kayu salib, mati. Betul. Lalu Tapi di dalam nubuatan harus hidup. Artinya memenuhi tidak, menggenapi tidak nubuatan. setelah mati di kayu salib lalu dikuburkan di dalam goa, benar tidak? Tidak dikuburkan, diletakkan di atas batu di dalam goa. Sementara sementara nubuatan itu harusnya
Seperti halnya Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia harus hidup di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yang dikatakan rahim bumi itu dikuburkan, Bang, masuk ke dalam tanah. Seperti halnya di dalam perut ikan. Ya, Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan terhimpit oleh lambung ikan. Begitupun anak manusia tinggal di dalam rahim bumi terhimpit oleh tanah, bukan diletakkan di atas batu di dalam goa. Orang diletakkan di atas batu dia masih bebas leluasa. Jadi ibu ibaratnya konteks ibu itu bahwasannya nubuat yang seperti Yunus di perut ikan seperti terhimpit lah apa segala macam, dan ibu kan belum mengetahui bagaimana proses setelah Yesus disalibkan. Nah, pada saat itu kan mereka tidak mengetahui. Bukan setelah ini waktu proses akan disalibkan, bukan setelah. Tapi proses, kan ini yang kita cari, benar enggak yang disalib ini Yesus atau yang diserupakan? Saya kadang-kadang heran. Pada saat kalian mengatakan kalian itu mencintai Yesus, kenapa bernafsu sekali menginginkan Yesus itu mati? Dia mati, ibu tahu apa misinya, tujuannya dalam dunia ini? Gini ya, Bang, abang kalau dibawa ke sejarah tentang penyaliban gak akan mampu lah, saya yakin. Oke lah, sekarang abang gak akan mampu karena ini adalah berbicara tentang sejarah dan abang tidak menguasai sejarah. Bahkan sejarah ini tercatat di dalam ayat-ayat Bible, tapi abang tadi sudah menyatakan jangan bicara sejarah, Umi, jangan bicara sejarah. Oke, saya ikutin. Sekarang visi dan misi Yesus mati di kayu salib itu apa sih menurut abang? Apa yang menyebabkan Yesus disalib? Oke lah, Umi ikutin ya maunya teman-teman Kristen. Anggaplah yang disalib Yesus. Apa yang menyebabkan Yesus disalib? Baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan. Nah, di sembari saya menjelaskan, jika saya salah dan jika ada yang benar, balik ke diri ibu masing-masing. Kan keyakinan ibu beda sama dengan saya kan? Nah, bukan begini, Bang, sebentar. Langsung aja, Bung. Sebentar gini. Jangan kita sebentar berbicara. Itu masalah balik ke diri sendiri atau masing-masing, itu urusan belakangan. Ini kita mengungkap fakta dulu yang sebenarnya, gitu. Biarkan betul, seharusnya begitu. Emang kayak gitu, harus biarkan sejarah ini terbongkar, terkuak dengan apa adanya. Dia nggak mau, Bang. Dia nggak mau. Kalau masalah balik ke diri sendiri, ya itu kan bisa asumsi, ya tohnya. Yang penting fakta dulu kita timbulin ke dasar fakta itu, nah baru itu balik ke diri masing-masing. baik, tadinya saya naik juga, nanya ini mengatakan gak usah terlalu jauh bahas sejarah karena kita hanya dapat membaca. Ingat, hanya Nggak usah kau ngatur-ngatur di sini, Bung. Nggak usah ngatur-ngatur di sini. Ya, kau aja ditanya nggak bisa jawab. Bukan, Bang. Gini, Bang. Kalau misalkan Abang tidak mau berbicara sejarah, bagaimana Abang bisa tahu Yesus itu Tuhan? Ya kalau misalkan umat Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan, harus tahu dong sejarahnya. Kenapa ini manusia yang dilahirkan oleh Maria itu bisa jadi Tuhan? Kan itu harus tahu sejarahnya seperti apa. benar. Ini kan Terus kenapa? sejarah saya dan sejarah ibu berbeda, bukan? Kan berbeda. Lalu saya ingin menamakan sejarah saya dengan sejarah ibu, kan tidak apa. Gini, Bang, saya mau tanya dulu. Makanya pada saat ini ada dua sejarah yang berbeda. Umpamanya saya mau tanya dulu, siapa yang dimaksud dengan Yesus itu siapa sih? Pada saat di dalam Bible dikatakan pada saat malaikat Gabriel datang kepada perawan suci yang namanya Maria itu dan memberikan kabar gembira yang datangnya daripada Tuhan tentang dia akan melahirkan seorang bayi yang kelak akan diberikan nama Yesus. Di dalam Al-Quran pun pada saat malaikat Jibril datang menjumpai Maria dalam wujud manusia sempurna dan memberikan kabar gembira yang datangnya daripada Allah, mengabarkan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang kelak akan diberikan nama Isa Al-Masih. Itu kan sejarah. Nah, saya tanya, ini dari baik dari Bible ataupun dari Al-Quran sama nih menginformasikan ketika malaikat Jibril kalau di dalam Al-Quran, ketika malaikat Gabriel di dalam Bible. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang disebut dengan Yesus itu? Siapa yang dimaksud dengan Yesus? Apakah dia orang Yahudi atau Yunani? Kalau saya
ditanya apakah Yesus dengan Isa itu sama? Ya jelas sama. Yesus dengan Isa Al-Masih adalah sama. Kalau kalian tidak percaya silakan buka di dalam Bible versinya paralel ya. Jadi kalau paralel itu nih dari versi ke versi ada. Yang teman-teman pakai sekarang kan versi terjemahan baru ya kan, yang dibuat oleh LAI. Nah sebelumnya kan ada versi KSI, ada versi ND, ada versi Silibers. Coba baca di dalam versi Silibers, adakah di sana nama Yesus disebut? Tidak ada. Semua versi Silibers yang disebut di sana Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Begitu loh. Jadi yang disebut Isa Al-Masih di dalam Bible kalian versi yang lebih kuno daripada Bible versi Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana disebut semua Isa Al-Masih. Bahkan di dalam KJV versi kuno yang saya pegang 1611 tidak ada disebut nama Yesus Kristus, itu nggak ada. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus sama Isa berbeda, ya silahkan, terserah kalian. Karena Yeshua HaMashiach atau Iso kalau di dalam bahasa Aramaik atau Isa di dalam Al-Quran tidak pernah jadi Tuhan, apalagi mati terkutuk, tidak ada. Nah jadi pertanyaannya siapa yang kalian tuhankan yang namanya Yesus itu siapa? Silakan jawab. Nah, silakan jawab tuh. Yang aku Tuhan. Silakan Bang FAS. Siapa yang disebut dengan Yesus itu menurut teman-teman Kristen? Ayo, Mas FHS, silakan. Kalau pertanyaannya siapa yang disebut dengan Yesus itu, menurut iman orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berarti bukan orang Yahudi ya, bukan Yesua ya, bukan Yeshua HaMashiach atau bukan Yosua ya? Bukan Yosua kan? Yesus itu Tuhan. Iya, menurut Sebentar, menurut Kristen Yesus itu Tuhan kan? Benar. Ya kan? Berarti Yesus itu bukan orang Yahudi ya, tetapi orang Yunani yang dijadikan Tuhan oleh Paulus kan? Karena yang kalau Yesus dikatakan orang Yahudi oleh teman-teman Kristen, yang namanya Yeshua HaMashiach itu nggak pernah jadi Tuhan. Itu kan asumsi Ibu doang. Loh kok asumsi? Mana ada orang Yahudi yang mentuhankan Yeshua HaMashiach? Kok asumsi? Tadi kan Ibu bertanya Yesus itu siapa bagi umat Kristen, saya jawab tadi. Asumsi itu kau, yang asumsi kau dari tadi. Kau aja bilang enggak pegang Bible, berarti kau asumsi. Kau yang asumsi lalu kau bilang orang asumsi. Gini bang, saya tanya, Yesus itu orang mana sih sebetulnya yang namanya Yesus Kristus itu orang mana sih? Yahudi apa Yunani? Bang, Yahudi. orang Yahudi. Ya kalau Yesus orang Yahudi itu nggak pernah ada yang namanya Yesus bang, namanya Yeshua HaMashiach, Yosua atau Aiso, ya kan? Nggak pernah ada orang Yahudi yang namanya Yesus, nggak ada. Ya, kalau yang disebut dengan Yesus itu merujuk kepada Yeshua HaMashiach, dia nggak pernah jadi Tuhan bang. Nggak pernah jadi Tuhan, bahkan orang-orang Yahudi menganggap dia Mesias saja nggak, ditolak Mesiasannya. Baik Bu, saya gini aja Bu, kalau saya boleh bertanya satu aja lagi ya. Kan Ibu mengatakan ibaratnya agama Kristen itu tidak masuk logika dan agama Muslim masuk logika karena jelas, ya kan? Jadi saya ingin coba bertanya, saya juga bertanya-tanya nih dari udah lama. Boleh bertanya kan, Bu? Iya. Nah, sebenarnya Allah itu nama atau jabatan? Nama lah. Baik. Lalu
yang memberi nama atau dia menyatakan itu nama dari siapa atau mengenalkan diri? Emang ada yang menciptakan Allah sehingga Allah harus ada yang memberi nama? Nah, Pada lalu Gini aja mengapa? Mi, dia suruh baca surat Toha ayat 14. Di situ Allah nggak usah Bang. Jadi Dia kan begini minta. Bang. Enggak, gini Bang. Pada saat jangankan dulu kayak At-Toha ya, pada saat umat Islam akan berbuat akan melakukan apapun atau akan membacakan apapun selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah ini adalah proper name, bukan generic name. Nah, saya penasaran Bu, nama itu dia sendiri yang buat atau ada yang menyebutnya? Ibaratnya gitu lah Bu. Allah memperkenalkan dirinya sendiri ya. Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Baik Bu, baik. Nah, Ya kalau Allah ada yang memberikan nama, lantas siapa yang menciptakan Allah, Bang? Umi gantian nanya lah Umi, jangan dia nanya terus. Gantian lah Nggak nanya Umi. apa-apa. itu saya boleh bertanya dong, penasaran kan? Mm-mm. Nah, kalau Ilmu memang yang bisa diambil dari pertanyaan abang ini, apa yang Anda dapatkan? Nah, nggak apa-apa. Kenapa? Paralog. Jadi begini, jadi kesimpulan dari pertanyaan abang ini, apa yang abang dapatkan dari kesimpulannya? Saya belum bisa menyimpulkan karena belum, ibaratnya kan masih ngambang gitu kan. Kalau memang ada yang kalau memang Allah itu diberikan, berarti siapa yang menciptakan Allah, kan masih mengambang. Bang, saya mau tanya abang percaya dengan pengajaran Yesus tidak? Pasti percaya dong. Di dalam Markus 12:29 ini hukum yang terutama yang Yesus ajarkan ya. Dengarlah hai bangsa Israel, inilah hukum yang terutama. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu pengajaran Yesus. Di situ Bukan kan Yesus tidak pernah mengajarkan dengarkanlah hai bangsa Israel, aku itu Tuhan kamu, aku itu Esa. Tidak. Yesus mengajarkan Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ini adalah ayat-ayat yang krusial banget bagi orang-orang Kristen tentang konsep keselamatan yang menurut teman-teman Kristen percaya Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Saya tanya, percaya Yesus sebagai apa, Bang? juru selamat. Dari mana Yesus mengajarkan begitu? Di mana Yesus mengajarkan kayak begitu? Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Kan sudah jelas. Akulah, Ya sudah jelas apa? akulah. Apa? Akulah apa? Akulah seorang kapiten. Keselamatan dan hidup. Abang baca Bible saja kalau di pintar saya. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Benar, Yesus jalan tapi bukan tujuan. Tujuannya siapa? Bapa. Jadi kalau yang mau sampai kepada Bapa, ikutilah jalan yang Yesus tunjukkan. Karena Yesus sebagai jalan. Jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan buat Kristen. Karena Yesus mengatakan aku diutusannya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Yesus tidak pernah kenal Kristen, Bang. Yesus mati di tahun 33 Masehi, sementara Kristen baru pertama kali disebut di Antioquia oleh Paulus itu di tahun 50 Masehi. Setelah 17 tahun Yesus mati. Begitu. Jadi tidak pernah ada, dicari di dalam Bible manapun satu kata saja yang keluar dari mulut Yesus berkata tentang Kristen. Tidak ada. Coba jawab masalah mama Silakan. Bang Efais. Coba kasih tahu mama ini supaya malu. Saya tidak ada bertujuan buat malu sih. Saya kan tadi bertanya Dalam arti gini tadi artinya kan tadi Umi ini udah ngejelasin dengan apa sejarahnya lah atau pengetahuan, dan artinya kita butuh itunya dari pihak siapapun, entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen, itu kita butuh itunya gitu. Jadi fakta sejarah yang tidak dihilang-hilangkan, bukannya dalam arti pengakalan asumsi, yang mana asumsi itu kebuntuan kita dalam pengetahuan itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi mentok gitu.
Makanya kita buat malu lah coba nih. Ya, ibu-ibu satu ini satu. Gebukin pakai dalil. Jadi gini Bang, nih aku maaf ya, ini karena aku memang harus membuka mata teman-teman Kristen ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 34, Yesus yang mengatakan begini, aku datang atas nama Bapa, tapi kalian tidak menerima aku. Tetapi pada saat ada orang lain datang atas nama diri sendiri, kalian menerimanya. Siapa yang dimaksud Yesus? Pengajaran Paulus. Karena di dalam 2 Galatia pasal 10 ayat 1, akulah Paulus. Ya, dia datang membawa atas nama dirinya sendiri. Akulah Paulus yang tidak pernah berani berbicara di hadapan kalian, tetapi aku berani berbicara ketika jauh dari kalian. Munafik nggak? Jadi apa benar yang dikatakan Yesus ini benar? Aku datang atas nama Bapa, tetapi kalian tidak menerimaku. Pengajaran-pengajarannya ditolak semua. Tetapi pada saat ada orang datang atas namanya sendiri, kalian menerimanya. Makanya Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Makanya Yesus marah dan mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapakmu itu. Dia adalah pendusta dari sejak semula. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, karena pada saat dia berbicara dia selalu berdusta. Dan apa yang dia sampaikan bukan berasal dari firman Tuhan. Itu semua ada Paulus di dalam Bible. Paulus mengaku Bapa. Apa yang Paulus katakan? Karena ada beribu banyak pengajar bagi kalian, tetapi hanya satu Bapa buat kalian. Akulah Bapa bagi kalian. Di dalam Bible Yesus dikatakan pembunuh jemaat Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 7 Yesus mengatakan, jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat pasal 11 ayat ke-17, apa yang Paulus katakan? Segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Kenapa harus ajaran Paulus yang kalian ikuti? Yesus mengatakan tentang konsep keselamatan yang akan diberikan hidup yang kekal itu bukan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa kata Yesus mengenai konsep keselamatan? Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua apalagi tiga, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa pengajaran Yesus selalu kalian tolak? Saya berbicara Bible di sini bukan untuk menjadikan teman-teman Kristen mualaf, tidak. La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi karena teman-teman Kristen mengklaim saya pengikut Kristus, tapi ajaran Kristus dipatah-patahkan, ditolak semua ajaran Kristus. Kenapa? Kalau teman-teman Kristen mengaku pengikut Kristus, ikutin ajaran Kristus. Bukan Kristus mengajarkan A, kalian tolak, kalian maunya B. Bagaimana FHS masih mampu? FHS masih mampu kah? FHS monitor. Sudah keok, saya turunkan, kasih yang lain lagi naik. Bagaimana? Nggak ada, kita nggak ada menang, nggak ada kalah ya. Pada saat kita menyampaikan kebenaran Assalamualaikum parameter kita, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan kawan-kawan semuanya. Sorry saya baru salam, tapi saya memberi kesempatan bagi yang bertanya untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi pada saat kita berdiskusi, jauhkan parameter kita dari menang kalah. Karena pada saat kita ukuran kita, tolak ukur kita menang dan kalah akan menghalalkan segala cara supaya kita dianggap menang. Tapi buka kebenaran. Kenapa umat Islam? Kalian nggak ada hak loh bicara tentang Yesus, kata siapa? Karena kami duduk di sini diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran itu. Siapa yang kalian sebut Yesus adalah Nabi yang kami muliakan di dalam Al-Quran, yang habis-habisan kalian fitnah menjadi manusia yang mati terkutuk. Yang habis-habisan kalian fitnah menjadi manusia yang dilahirkan dari keturunan penzina. Kami datang di sini, umat Islam datang di sini untuk membela Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan di dalam Bible itu Isa al-Masih. Jadi kalian jangan berbicara tidak ada urusannya, tidak ada hak untuk berbicara kitab kami loh. Kalian sendiri pakai tanah
kitabnya orang Yahudi kalian obok-obok. Berpikir tidak? Otoritas dari mana kalian obok-obok yang namanya PL atau yang namanya kitab Tanak, Taurat Musa, Nefim dan Ketuvim, lalu kalian obok-obok sendiri sesuai dengan kemauan kalian? Siapa yang memberikan otoritas? Siapa yang memberikan hak buat kalian untuk mengubah-ubah itu Tanak, kitab Tanak sehingga diganti jadi perjanjian lama? Bertobatlah kembali ke ajaran Yesus, karena yang kalian ikuti adalah ajaran iblis, kata Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri, penghakimanku adil, karena aku berkata-kata bukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Kalian katakan Yesus pencipta langit dan bumi. Tak kalian di mana? Seharusnya Bang FHS nanya, emang ajaran Yesus itu kayak gimana? Gitu ke Umi gitu. Masa saya yang nanya sih? Harusnya Bang FHS lebih tahu dong, kan pengikut Kristus. Kalau kami kan pengikut Nabi Muhammad. Bang FHS itu. Rasa-rasa individu di otak ya. Simpelnya gini sih. Tadi barusan mengatakan kan seharusnya saya lebih tahu nih. Karena saya pengikut Kristus. Tapi saya dengar ibu lebih tahu. Kadang jangan-jangan ibu pengikut Kristus. Oh iya, saya pengikut Kristus. Karena apa yang Kristus ajarin ya Rasulullah melanjutkan pengajaran Kristus itu, pengajaran Yesus itu dilanjutkan oleh Rasulullah. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan di dalam Bible, Bang? Masih banyak yang harus kusampaikan kepadamu, tapi saat ini kamu belum bisa menanggungnya, maka akan datang sang penghibur. Sang penghibur akan datang, sang penghibur yang akan membawa kamu ke dalam kebenaran. Terus kalian bilang, itu Roh Kudus, itu Roh Kudus. Ya bukan Roh Kudus, karena Yesus mengatakan, ya, ada baiknya aku kembali kepada Bapa supaya sang penghibur itu datang. Karena jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka si penghibur itu tidak akan pernah datang. Sekarang apakah itu Roh Kudus? Ingat kata Yesus, sang penghibur ini akan datang setelah dia kembali kepada Bapa. Karena jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka sang penghibur ini tidak akan datang. Artinya kedatangan ini Roh Kudus kan Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Enggak, maksudnya begini. Ini Roh Kudus menurut versi mereka kan? Iya, terangin berhubungan ini kan udah ngerembet ke betul. Terangin Roh Kudus itu berarti Rasulullah kan? Nah, Rasulullah itu siapa status sekarang saat ini? Rasulullah sekarang siapa? Yang sudah menjadi makhluk. Malaikat Jibril. Nah, itu dia biar. Tapi ini kan Umi sedang berbicara dari Bible-nya Kristen ya, jadi menurut versi Kristen. Nah, menurut Bible, menurut kitabnya teman-teman, bahwa sang penghibur itu akan datang jika Yesus kembali kepada Bapa. Artinya pada saat Yesus telah kembali kepada Bapa. Karena jika dia tidak kembali kepada Bapa, maka sang penghibur ini tidak akan pernah datang. Orang-orang Kristen mengatakan dia adalah Roh Kudus. Padahal di dalam Bible sendiri, Roh Kudus itu pernah berjumpa dengan Yesus dalam bentuk burung merpati. Di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Yesus sudah diberkahi oleh Roh Kudus dari semenjak dalam kandungan ibunya. Berarti bukan Roh Kudus, sang penghibur ini. Ya? Karena Yesus mengatakan, masih banyak yang harus kusampaikan kepadamu, tapi saat ini engkau belum bisa menanggungnya. Maka aku akan meminta kepada Allah supaya mengutus sang penghibur itu. Tahu ya? Siapa yang dimaksud dengan sang penghibur? Kata Yesus, dia akan yang membawa kamu ke dalam kebenaran. Dia akan memuliakan aku di dalam Bible. Ya? Nabi mana yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam? Nabi mana yang memuliakan Yesus? Bagaimana FAS? Udah lihat pintu keluarnya? Atau tangga turun? Atau bagaimana? Biarin, nggak usah digituin Bang Selebes. Bagaimana Pak FAS sudah dimengerti atau bagaimana, ada pertanyaan yang lain? Biar dia hidupnya gelisah dulu, nyari kebenaran, aja. Oke, lanjut. Sama-sama pengikut Kristus,
Jadi udah Hah? Kamu itu Ya. Bang, saya mau tanya, kalau abang pengikut Yesus Kristus, apa ajaran Yesus yang abang lakukan? Yesus mengajarkan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan bahkan kepada iblis saja, sebab ada nyala kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia saja engkau harus berbakti. Kepada iblis itu. Apakah iblis protes pada saat Yesus mengatakan demikian? Tidak. Tapi kenapa kalian justru protes? Iblis saja pada saat Yesus memerintahkan, nyahlah kau iblis, karena ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepadanya lah engkau harus berbakti. Iblis tidak protes terhadap Yesus, dia membalikan badannya kemudian pergi meninggalkan Yesus. Kenapa kalian harus protes pada pengajaran Yesus? itu yang protes itu gimana sih maksudnya? Yang protes itu pada saat kami mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi Dia itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah seorang nabi seperti apa yang ditulis di dalam Bible. Yesus inilah nabi dari Nazaret di Galilea. Nabi dikatakan di sana. Kemudian Dia juga utusan. Di dalam Yohanes 17, kalau abang baca nanti, buka Bible Yohanes 17. Ini yang selalu pendeta bacakan bertahun-tahun gitu kan, seumur-umur dia jadi pendeta, membacakan Yohanes 17 seperti orang lagi belajar baris berbaris, 1 2 1 2 1 2. Padahal Yohanes 17 ini 26 ayat, tetapi yang selalu disampaikan kepada jemaat pada saat berkhutbah selalu 2 ayat. Tidak berani baca dari mulai ayat 3 sampai 26. Karena kalau abang nanti baca di dalam Yohanes 17 ayat pertama saja, Yesus berdoa kepada Allah meminta dimuliakan. Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua apalagi tiga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak demikian ajaran Yesus. Benar Bu, benar. Dan harus mengenal dan harus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam ayat keempat, Yesus mengatakan bahwa aku memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku selama di dunia. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, bahwa segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kembali kepadamu segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 17 di sana dikatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa, ke-12 murid Yesus pun menjadi satu dengan Bapa. Di dalam Yohanes 17 Yesus mengatakan, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, untuk pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 Yesus mengatakan bukan hanya dia yang datang dari atas, tetapi ke-12 muridnya pun datang dari atas. Seperti itu. Baca di dalam Yohanes 17, berapa kali Yesus mengatakan dia utusan? 5 kali. Di dalam satu perikop 5 kali Yesus mengatakan dia adalah utusan. Baik, benar-benar. Jadi sekarang menurut Bang FHS, Yesus ini Allah atau utusan Allah? Saya dari tadi mendengarkan ayat-ayat yang Ibu bacakan itu kan, Ibu tahu nggak itu kondisinya pada saat Yesus sebagai apa? Kok Yesus sebagai apa? Emang Yesus apa? Saya tanya balik. Abang mengatakan, sebentar, Abang mengatakan bahwa ayat-ayat itu Yesus sebagai apa? Orang Yesus berdoa kepada Tuhannya kok. Benar, itu kan sebagai pada saat dia menjadi Pada saat dia manusia. apa? Lah emang Yesus manusia? Gimana sih abang ini? Bang Yesus kucing bang. Makanya perdalam arti Tritunggal pada saat dia jadi manusia, dia berkata-kata demikian. Apakah salah? Bang, saya mau tanya, itu Tritunggal ajaran siapa? Pernah nggak Yesus mengajarkan Tritunggal? Pernah nggak Yesus mengajarkan trans personae una substantia discreti non separate? Pernah nggak Yesus mengajarkan demikian? Apa yang menjadi pengajaran Yesus? Tadi sudah Umi katakan di dalam Markus 12:29 tentang hukum yang terutama. Shema Yisrael Adonai Elohino Adonai Ehad. Yesus tidak pernah mengajarkan trans personae una substantia discreti non separate. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengajarkan tentang Tritunggal. Tritunggal itu bukan pengajaran Yesus, tapi itu adalah konsep filsafat yang dibawa oleh seorang penyembah pagan
yang namanya Tertullian. Tertullian sampai dengan matinya dia masih menyembah dewa matahari. Jadi coba Bang FHS itu argumen-argumen yang seperti Umi ini coba tolong dikeluarkan. Akhirnya hingga hasilnya itu memberikan natijah yang mendasar gitu. Jadi ada titik temunya. Pasti namanya sejarah walaupun ada yang sedikit melenceng, pasti nanti ada titik temunya. Nggak mungkin nggak, namanya klarifikasi kan kayak gitu. Jadi biar nanti kita balik pukul nih Umi ini nih. Oke Bang FHS. Tapi pukulnya dengan dalil ya, jangan dengan asumsi. Kan itu Yesus waktu bicara, Yesus waktu jadi manusia lah. Yesus sampai dari mulai brojol sampai dengan mati dia manusia. Baik, jadi kalau memang ibaratnya Yesus itu manusia, lalu yang mengibaratkan emang Yesus itu statusnya manusia gitu, dan nggak perlu diibaratkan lagi. Jadi artinya gini kasih kaidah atau formula yang emang itu merujuk bagaimana dia sehingga nanti kuasa. Hah? Yesus punya kuasa dari mana? Makanya kalau tidak gimana ya, kita menjelaskan kalau tidak tahu kuasa-kuasa dari Yesus, ibaratnya membuat dia. Kuasa apa? Hah? Bang, di mana Yesus punya kuasa? Dengar Bang, di mana Yesus punya kuasa? Kalau di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 dan 31 saja Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya, penghakimanku adil karena aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Ayat 31-nya apa? Jika aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar. Lalu Yesus kuasanya di mana, Bang? Aduh, terjawab Kan tadi lagi. bicara, tadi kan mengenai Yesus sebagai manusia. Lah iya, memang manusia. Tapi yang punya kuasa gitu menurutnya kan? Nggak ada, Yesus nggak punya kuasa. Dari mana Yesus punya kuasa? Nubuat yang dilakukan oleh Yesus sudah jelas dikatakan di. Nubuat mana? Nubuat mana yang menyatakan Yesus Tuhan di mana? Buka dalil supaya jangan menjadi asumsi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Itu namanya mukjizat, bukan nubuat. Mukjizat Bang, itu mukjizat dari bapaknya Yesus. Ya, bapaknya Yesus lagi. Nah, kan dia panggil Bapak. Lalu dipanggil siapa? Pak itu. Kan dia panggil Tuhan Bapak. Gitu. Ya dia dapat kuasa dari Bapak, dapat mukjizat. Gimana sih? Berarti saya nggak salah mengatakan dia punya kuasa yang dari apa? Betul nggak? Lah, Tahu nggak arti dari mukjizat? Atau nggak arti dari mukjizat? Tolong bedakan namanya nubuatan dan mukjizat. Coba cari deh di KBBI itu apa dari arti kedua kata itu. coba gini. Kalau tadi emang kuasa, apa sih arti dari kuasa tersebut? Berarti kan hal kuasa ini kan independen sifatnya kan gitu. Sedangkan statusnya ini yang diberikan kuasa, ya kan, sama penguasa, ini statusnya masih manusia. Dimana mungkin ketika seorang manusia mempunyai andil penuh dalam kuasa itu, kalau tidak sebagai alat atau media sebagai pengkuasaan dari yang memberikan kuasa kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini lah yang istilahnya buat Bang FHS juga ke depannya gitu, ketika bertemu seperti muslim yang kayak si Umi ini nih gitu, biar bisa jawab kayak gitu. Kalau maksud saya kayak gitu. Jadi biar keren gitu titik temunya kayak gitu. Jadi bedakanlah satu kosakata satu dengan kata yang lain gitu kan, sehingga nantinya nggak ngawang-ngawang gitu. Yaitu nanti jatuhnya asumsi atau hayalan atau istilahnya sebatas penalaran diri sendiri gitu, karena ke minimnya
boleh pun istilahnya ketika berargumen ya sambil buka Google ya nggak apa-apa gitu kan, nggak jadi masalah untuk membantai Umi satu nih. Gitu. Bantai Eke dong bang. Bahasanya bantai banget. FHS itu kamu belum ditanya balik loh itu. Kamu belum ditanya balik. Ya? Sudah pertanyaanmu sudah berapa terjawab itu dengan data itu dari ini. Lanjut aja kalau mau nanya lagi. Ini siap itu. Tidak, saya tadi hanya bertanya itu saja. Saya penasaran, nama itu tadi asalnya dari mana? Apakah memang sebutan atau memang Nama mana? Ini sudah dijawab. Nama mana? Nama Allah itu dia apa namanya perasaan dengan nama Ya. Allah itu apakah Itu angkatan 14 nanti. Name? Nanti kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang VHS, Abang VHS coba Google aja dah kalau kagak. Buka surat Toha ayat 14 itu ada persaksian Allah. Di situ innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu persaksian Allah di situ. Dia nyebutin aku ini Allah. Gitu, Bang. Menyembah roh. Kok roh sih? Allah kan nggak berwujud. Allah kami bukan roh, Bang. Aduh. Bang, mendingan ini dulu Bang, minum bodrek dulu Bang. Kagak nyambung. Nggak, gini aja lah. Biarkan Bang FHS ini bertanya, silakan Umi menjawab gitu aja. Biarkan jadi bertanya sepuasnya. Allah, Ya. Allah berarti Nggak tidak apa-apa. berwujud. Allah itu wujud bang, tapi wujud Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kita sebagai manusia, tidak bisa didengar suaranya. Hanya beberapa orang nabi saja, beberapa orang utusan saja yang diperkenankan mendengarkan suara Allah. Contohnya Nabi Musa pada saat menerima wahyu yang pertama di Ten Commandment di Bukit Tursina atau di Gunung Sinai, itu Allah berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa atau Moses. Kemudian yang kedua adalah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pada saat melakukan perjalanan Mi'raj menerima perintah sholat itu langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa melihat wujud. Jadi Allah itu wujud, sifat wajib bagi Allah itu wujud, artinya Allah itu ada eksistensinya ada, tetapi tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa didengar suaranya, seperti apa yang Yesus jelaskan di dalam Bible bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Yesus sudah mengajarkan. Silakan. Baik. Jadi kan Allah itu tidak berwujud, cuman tidak ada yang bisa dapat melihat kecuali orang-orang pilihannya, benar kan? Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa melihat, orang pilihannya pun berkomunikasi hanya dengan mendengar suaranya saja, wujudnya tidak bisa dilihat. Dikatakan Allah ini maha wujud, maha ada, tetapi bukan berarti bisa dilihat rupanya. Aduh, siapa ini punya siapa yang noise? Si Bang Cebes. Kalau yang bisa dilihat rupanya dan bisa didengar suaranya itu jelas bukan Allah, tetapi itu adalah makhluk atau ciptaan seperti itu. baik. Mungkin saya tambahkan sedikit Umi. Pengertian wujud ini Bang VHS, wujud itu berasal dari bahasa Arab, artinya ada, bukan kelihatan ya. Wujud itu artinya ada. Ada. Ya udah lanjut nih. Ada eksistensinya. Terus Itu loh Bang FS, kayak akalmu itu loh, kayak akalmu ada tapi kamu nggak bisa lihat itu loh. terus itu kan berarti ada ya kan? Ada. Benar ada kan? Ya ada Bahasa- eksistensinya, terus yang bahasa- ada itu ada. Bahasa Arabnya ada itu menunjukkan Ada eksistensi Allah. Allah itu ada, eksistensinya ada, tetapi wujud, artinya wujud itu bukan bisa dilihat rupanya, bentuknya bisa dilihat, karena yang bisa dilihat itu bukan Allah, tetapi itu adalah makhluk. Apa yang disebut dengan makhluk ini adalah ciptaannya, seperti itu. Paham nggak? baik. Susah kali ya ngajarinnya ya. Maklum, ini namanya mereparasi akalnya Bang FHS ini kan perlu kesabaran. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, Mi. Santai, Bang, santai. Lillahi Belajar, belajar. ta'ala, iya. Perlu di reset lagi otaknya. Ya kan makanya Enggak, saya santai. Di sini penginjilannya tanpa perpuluhan loh, gratis loh. Daripada di pendeta pakai perpuluhan, kalau di sini gratis, Bang. Perpuluhannya udah gitu nyari kebenaran lagi, bukan pembenaran. Seharusnya justru- Abang ini berterima kasih sama Umi. Nah justru itu kan Belajar saya aja lah, nggak apa-apa. Lanjut, Bang VHS. Nah, justru itu saya mengawali kata dengan kan saya bertanya, saya berpenasaran kan, maka dari itu saya ingin tahu. Nah, Nggak apa-apa, Bang. Bagus itu. Bertanya. bukan berarti orang yang pengen tahu itu otaknya dasar atau tidak susah begitu. Namanya pengen tahu kan begitu. Iya. Insya Allah, Bang, kalau dia abang memang mencari pengetahuan, insya Allah abang akan mendapatkannya, gitu aja. Kalau memang benar-benar niat untuk ingin mengetahui yang sebenarnya, abang akan mendapatkan jawabannya. Iya benar, karena kan Oke. karena yang saya dengar-dengar seringkali kan dibilang bahwa Islam itu masuk logika, makanya saya ingin mengkoreksi. Ingin tahu gitu kan? Iya, logika Apa itu betul sudah- masuk logika atau tidak kan begitu? Iya, betul. Ya makanya kalau karena abang belum tahu, jadi wajarlah abang bertanya kan gitu. Iya. Iya, silakan bang bertanya. Agar yang dibilang tadi masuk logika terjawabkan kan itu. Betul bang. Kita di sini bukan mencari kalah menang bang ya. Kita di sini ini edukasi, kira-kira masuk logika nggak? Kan gitu. Nah pertanyaan saya bang, dari sekian pertanyaan abang tadi yang telah dijawab oleh Umi, itu masuk logika abang nggak? Jujur, saya gimana mengatakannya ya? Ya paling tidak yang jawabannya aja lah dulu. Yang lainnya kan abang belum tahu nih. Yang udah dijawab aja gitu. Masuk logika nggak? Yang tadi yang dibilang bahwasannya dia mengakui namanya sendiri atau memperkenalkan nama sendiri, di situ saya belum belum terlalu gimana ya? Ya kalau itu bang, itu kami tidak mengada-ada bang, karena ada tertulis dalilnya gitu. Iya, benar. Jadi kan saya Karena ada tertulis. Gini bang, Muslim itu tidak boleh tentang akidah ini mengada-ada tuh nggak boleh. Itu harus ada data semuanya. Karena kami ini segala sesuatu yang kami kerjakan ini tidak ada dasar, itu jatuhnya ini bang, haram jadinya bang. Karena nggak ada perintah terus kita kerjakan, apalagi dilarang kita kerjakan, itu udah dosa bang. Makanya kami itu tidak mau mengomong sembarangan, pasti ada. Enggak, gini loh Bang Nal ya. Ini Bang FHS begini. Kalau mengenai Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran jelas tertulis dalilnya, ayatnya jelas tertulis ya. Tapi abang masih ragu. Tetapi kenapa Yesus yang tidak ada dalilnya bahwa dia menyatakan bahwa dia Tuhan, bahkan menolak, Kenapa ya, dipercaya bahkan gitu ya? menolak, kenapa dipercaya? Yesus tidak pernah menyatakan dia Tuhan, bahkan Yesus menyatakan dia hanya utusan Tuhan. Terus kenapa dipercaya? Kenapa begitu ngotot menyatakan Yesus itu Tuhan? Dari mana coba? Kalau yang ada dalilnya saja tidak percaya, yang nggak ada dalilnya malah dipaksakan supaya jadi Tuhan. Gimana bang? Dalilnya ada. Dalilnya ada. Mana? Kan asumsi pengertiannya kan jadi berbeda juga. Kalau dalilnya ada dalilnya. Di mana ada dalilnya yang menyatakan bahwa Yesus itu memperkenalkan diri dia Tuhan, di mana? Kan kalau di dalam Al-Quran jelas Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, bahkan memerintahkan untuk menyembahnya kepada dia, ada dalilnya. Sekarang di mana Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan memerintahkan manusia untuk bersujud menyembahnya? Bagaimana mungkin Yesus akan melakukan itu, sementara Yesus sendiri dia berdoa kepada Allah, ya, dia bersujud kepada Allah. Mana ada Tuhan bersujud kepada Tuhan, Bang? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah kayak begini, bentar lagi udah kepental ya. Kan? Ya, aduh tahu aja. Baru aja Enggak, cuman kita berharap ini ya, mudah-mudahan abang tadi bisa berenung, itu aja. Baru aja udah berdua.
Baru aja bernubuat. Jangan-jangan Insya Allah. Jangan-jangan Umi Nabi nih. Enggak gini aja Bang Celebes. Kita berharap aja Umi mudah-mudahan disembah, Umi Bang awas PAS ini disembah. bisa merenungkan apa yang disampaikan Umi tadi. Gitu aja intinya. Barusan aja bernubuat. Gini loh, kalau ada oten yang mau belajar jangan di ini, jangan dihujat. Iya, jangan begitu. digas, Kasihan. nggak boleh digas. Ya. Dia itu awalnya bukan mau belajar, Umi. Dia itu mau apa? Enggak, dia sopan lain. tadi Bang Celebes. Dia sopan kok. Makanya saya larang Dengar dulu juga Bang. tadi. Setelah terjawab pertanyaannya dia bermaluan tadi, makanya saya diam. Ya makanya kita Kalau yang berharap aja itu lah. tadi yang ketawa-ketawa gitu loh. Nah, kata yang ketawa-ketawa itu nggak enak itu Nah, itu nggak hujat apa-apa. Umi. Kalau yang baru Iya, kita tunjukkan apa yang tertulis di dalam Bible-nya, dia malah ketawa gitu, dia mentertawakan isi daripada Bible-nya. Malah dia bilang capek baca kitabnya. Capek.